Elsa Marsanda Bruginting dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas suatu hal yang penting. Penting apa ya? Penting untuk pembangunan negara kita. Terkait dengan pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG. Nah, penasaran? Yuk kita lihat. Empat provinsi dalam data tersebut dapat kita lihat bagaimana pendapatan per kapita pada wilayah tersebut dengan IPM diikuti dengan IPG. Yang pertama dari DKI Jakarta dengan urutan tertinggi hingga ke Papua. Kita lihat bahwa ada hubungan positif dan yang kuat dari pendapatan per kapita mempengaruhi pada IPM dan IPG. Jakarta menjadi provinsi yang pertama dengan pendapatan per kapita sekitar 6.500.000 per bulan, diikuti dengan IPM dan IPG-nya yang begitu juga tinggi. Kemudian kita lihat bagaimana Papua. Papua merupakan dari 4 provinsi tersebut memiliki nilai pendapatan per kapita yang cukup rendah dari 4 provinsi dan diikuti dengan IPM dan IPG yang rendah. Maka dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan positif antara pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG. Hal ini dapat dilihat di mana Jakarta memiliki akses yang luas terhadap berbagai sektor kesehatan, pendidikan, sedangkan di Papua memiliki keterbatasan. Hal ini yang mempengaruhi pada IPM dan IPG. Informasi selanjutnya terkait dampak kesenjangan terhadap kualitas hidup. Nah, kesenjangan di sini artinya ada kesenjangan pendapatan antara Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, NTT dengan Papua. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup dalam hal pendidikan, misalnya di hal pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat kita lihat contoh nyata dalam kehidupan. Di Jawa Barat banyak bisa sudah belajar dengan era digital, sementara Provinsi NTT anak sekolah masih banyak yang berangkat ke sekolah dengan jalan kaki tanpa adanya fasilitas yang lengkap. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan terhadap kualitas hidup di antara masyarakat. Semakin rendah pendapatan suatu wilayah, maka semakin terbatas pula kesempatan orang untuk mengakses kesehatan dan pendidikan. Sama halnya juga pada kesetaraan gender pada masyarakat, terutama antara laki-laki dan perempuan. Implikasi IPG yang rendah terhadap pembangunan berkelanjutan ini sama halnya pada perempuan dengan laki-laki tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk dunia pekerjaan. Contohnya, kurangnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja atau formal ataupun kebijakan publik itu bisa memperlambat pada pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Implikasinya dalam hal ini bahwa pembangunan tidak akan berkelanjutan jika hanya bertumpu pada satu gender atau hanya pada laki-laki saja. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesetaraan gender. Indeks pembangunan gender antara perempuan dan laki-laki itu harus memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia kerjaan untuk memperoleh pembangunan yang berkelanjutan. Oke, jadi berdasarkan dari seluruh data informasi yang sudah kita peroleh, maka perlu kebijakan dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah dengan kesenjangan gender dalam membangun perekonomian dalam negara kita. Yang pertama, perlunya peningkatan anggaran pendidikan dan kesehatan di berbagai daerah, terutama daerah yang tertinggal. Yang kedua, perlunya adanya beasiswa afirmatif untuk perempuan, terutama di daerah 3T. Kemudian, perlunya adanya pemberdayaan ekonomi perempuan lewat pelatihan dan UMKM, supaya dapat mengatasi kesenjangan gender. Kesenjangan dalam dunia pekerjaan perempuan juga sangat dibutuhkan, maka pemerintah harus bijak untuk membuka pelatihan pekerjaan baik untuk perempuan ataupun lelaki. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur digital agar informasi dan pendidikan itu bisa diakses, tidak hanya dalam daerah perkotaan, namun bisa dalam daerah pedesaan. Demikian informasi yang dapat kita peroleh berdasarkan data tersebut. Kita tutup dengan sebuah pantun, yaitu jalan-jalan ke pasar Rejan membeli batik khas Palembang. Mari bersama hilangkan kesenjangan untuk Indonesia lebih gemilang. Demikian informasi dengan analisis kita pada hari ini. Saya Elsa Marsanda Bruginting pamit undur diri.